Halo, kembali lagi di podcast Mata dan Telinga bersama saya Denny Darko dan Property Observer. This is your tool to feed your soul. Bersama saya sekarang adalah Ziko Albaikuni. Dia adalah seniman muda asal Kota Kembang, Bandung. Ini sebenarnya satu alma mater sama saya di Seni Rupa ITB atau FSRD ITB. Dan dia ini adalah seniman muda yang sudah pameran di, kalau di Indonesia jangan dihitung, tapi dia sudah ke Singapura, Hong Kong, Australia, Wina, udah ke mana-mana, Italia. Dan dia ada di bawah manajemen IAFUS Singapura yang merupakan sebuah manajemen artis ya, seniman ya. Galeri yang lumayan mentereng kalau kita bilang di dunia. Dan saya ini kalau lihat langsung, saya waktu itu dengar tapi belum pernah ketemu orangnya. Karena ayahnya ini adalah seorang seniman legenda juga, seniman Indonesia. Dan dengan semua kontroversinya ya Bapak ya. Pak Tisna Sanjaya. Jadi kalau lihat nanti wajahnya pasti langsung ingat, dan saya kebayang mungkin Pak Tisna dulu di usia 20-annya seperti ini. Apa kabar Ziko? Baik saya. Masih 20-an kan ya berarti ya? 30 saya. Sudah 30 ya, 30 genap sekarang. 34. Oh, 34 ya? Bulan berapa? 3 bulan lagi lah 34 gitu. Sekarang ya masih 33. Sebentar, kalau kamu 34, istri saya angkatan 2002 itu 36 ya? Iya. Berarti kamu lulus SMA? Saya tuh kelahiran 87. Saya tuh dulu karena ikut bapak dulu kan, bapak kuliah, jadi masuk SD-nya tuh mundur gitu. Oh, oke. Iya. Karena kan urutannya harusnya angkatannya 2004 2005 ya. Ya, 2005 biasanya gitu. Tapi saya jadinya 2006. gitu. Terus waktu itu pindah ke lukis jadinya 2007 mundur lagi. Tapi no problem, akhirnya nemuin. Saya juga akhirnya kan mundurnya malah mundur karena dulu kuliahku sempat di arsitektur di Unpar. Oh gitu. 2 arsitek di Unpar, terus ambil desain di ITB. Wah. Makanya desain interior kan. Oh, cantik luar dalam ya. Iya, cantik luar dalam. Iya. Permasalahannya itu tadi, sekolah itu ternyata gak kayak kursus. Iya, susah banget. Akhirnya salah satunya saya drop setelah 7 tahun. Akhirnya 7 tahun. Setelah 2 tahun kuliah, saya akhirnya nerusin cuman yang di ITB. Iya. Di situ. Cuman saya selalu ditanya, kalau setiap interview tuh selalu ditanya, dan saya pikir ini pertanyaan yang sebenarnya menarik ya. Orang selalu nanya, Mas emang dari kecil suka gambar ya? Oh, iya. Saya bilang kalau semua anak desain pasti suka gambar. Iya. Kalau enggak bunuh diri masuk ke situ. Tapi memang sukanya suka, atau karena kalau saya dulu orang tua saya memang suka gambar, jadi makanya diperbolehkan. Mungkin kalau orang lain kan nggak segampang itu. Iya. Nah, apalagi kalau seorang anak dari seorang seniman, ini memang dari kecil. Jangan-jangan kamu gak suka gambar tapi sama Pak Tisna ayo gambar seperti itu. Gimana dulu? Enggak, kalau dulu tuh kebetulan emang suka gambar. Suka gambar tuh tapi kayak masih kayak anak kecil lah zaman dulu, apalagi pas SD itu semua harus bisa bikin gambar Son Goku gitu, Dragon Ball gitu, terus bisa bikin gambar Sonic the Hedgehog gitu. Jadi kayak dari yang kayak gitu, terus ya buku pelajaran tuh belakangnya tuh pasti isinya gambar kan gitu. Terus tapi pas SMA tuh kayak sebenarnya saya tuh kayak nggak mau masuk seni rupa awalnya gitu. SMA di mana dulu? SMA 3 di Bandung. SMA 3 tuh. Ya gitu lah ya, anak agak culun lah gitu. Sekolahku sama dulu di Surabaya, SMA 5 tuh kayak SMA 3-nya Bandung. Oh gitu. Jadi nggak ada yang anak-anak, jarang banget yang akhirnya jadi seniman. Iya sama saya juga, mungkin karena kalau dulu nggak ikutan bikin bazar kayak bazar sekolah gitu. Kayaknya nggak gara-gara ikut bazar sekolah terus ketemu anak-anak ITB seni rupa yang dulu tuh ngebantuin bikin dekor kita gitu. Terus ngobrol-ngobrol kayak, emang seru ya. Terus pas SMA tuh baru mulai kayak pengen bikin graffiti apa gitu. Cuma saya tahu banget sih kalau dulu tuh kalau gambar saya tuh bukan yang paling bagus gitu. Teman-teman saya tuh kayak banyak banget yang kayak ada si Gisa cewek gitu. Itu SMA 3 juga? SMA 3. Dia tuh gambar lebih bagus, tapi dia masuknya tuh malah ke apa ya dia tuh. Dia kayaknya informatika. Iya, kalau gitu. SMA 3 tuh informatika, teknik mesin. Iya, kayak gitu. Sipil. Iya, gitu. Dulu juga saya tuh ikutan tesnya malah kedokteran dulu kan gitu. Tapi lama-lama kayak ikutan juga seni rupa, terus nggak bilang-bilang gitu. Masa nggak bilang-bilang? Nggak bilang-bilang gitu. Jadi pas ibu saya tuh masukin satu pokoknya kedokteran gitu. Terus ikutan les yang kayak GO, SS ya gitulah, terus operation apa kayak gitulah. Terus
diam-diam saya ikutan les seni rupa gitu itu. Terus pas ibu saya tahu, ibu saya nangis. Jadi waktu itu tuh jangan dong gitu, karena ya bahkan buat ibu saya yang istri seorang seniman gitu ya, tahu gitu gimana emang bukan nggak gampang lah. Mungkin ya, karena ini kali. Bapak ini kan senimannya seniman perjuangan ya. Betul. Jadi kalau kita bilang ya itu tadi, mungkin ibu tuh berpikir kalau jadi dokter secara finansial, terus kedepannya juga akan lebih, kan ya dia mikir kalau udah yang perjuangan biar bapak aja. Takutnya kan nanti Ziko juga akan jadi seniman perjuangan, terus apa kabar nanti seperti itu. Betul. Bahkan ya saya juga ingat banget sih dulu, oke, masuk seni rupa, tapi masuk desain ya gitu. Terus ya kayak boleh, akhirnya kan saya masuk ke desain dulu tuh, DKV gitu. Terus 1 tahun saya masuk ke sana, terus tengah-tengah semester kayak udah 1 tahun saya gara-gara ikut, ada waktu itu kayak kayak ada program kita ke Singapura dari DKV ITB. Saya datang ke museum, ada karya Sujoyono yang dari dulu tuh emang bapak saya suka liatin bukunya gitu ya. Kayak, wah kayaknya ini nih kayak beneran kayak di film lah, kayak jatuh cinta pas ngeliat lukisan gitu. Terus pulang ke Bandung, itu akhir semester saya bilang ke bapak saya kayak pengen pindah ke seni lukis gitu. Bapak saya juga di studio grafis langsung kayak aduh gitu. Akhirnya pindahlah ke seni lukis. Ibu saya lagi-lagi kayak kaget. Padahal IP bagus waktu itu. IP bagus. Dan sempat jadi asdos ya? Iya gitu. IP lumayan lah saya tuh gitu. Terus akhirnya lah, gitu. Itu butuh waktu. Oh sebentar Mas. Sebelum panjang, ini buat yang bukan latar belakangnya nggak pendidikannya itu seni, itu kalau kami dulu itu masuk, itu ada namanya tahap persiapan bersama untuk seluruh jurusan di ITB. Ya, Oke. Begitupun juga di seni rupa dan desain. Tapi memang sudah dipecah menjadi 3 jurusan. Ya. Seni rupa, desain dan kriya. Seni murni, desain dan kriya. Dan kalau kita sudah masuk, artinya ya kita harus pilih satu program studi yang memang itu tadi. Nah, ini tuh bukan pindah program studi, ini pindah jurusan. Dari seni desain ke seni murni. Ya, dulu ada syarat kan memang harus IP 3,6 ya baru bisa pindah. Sebenarnya itu buat nyusahin anaknya, biar anaknya mikir lagi gitu. Iya, betul. Karena ngulang lagi itu akhirnya kan, tahu nggak sih kalau di ITB itu negara itu memberikan subsidi, artinya kita tuh sekolah dibayarin sama negara. Iya, betul. Gitu. Betul. Nah, terus kemudian setelah itu ngomong ke Ibu? Siapa? Ketua program studinya siapa waktu itu? Waktu itu tuh tunggu saya jadi harus ingat-ingat. DKV. Ke DKV-nya tuh saya Mas Hafiz, bukan? Mas Hafiz, Guntur. Waktu itu tuh si yang ngomong dulu Pak Dodi Sagir dulu karena itu paling dekat gitu. Iya. Terus akhirnya Pak Hafiz juga kayaknya waktu itu saya ngomong gitu, terus akhirnya lebih ya udah sama ibu ini Ibu Naomi gitu kan ngomong, oh serius kamu? Iya sih kelihatan tugas akhir yang diilustrasi kamu tiba-tiba bikin pakai kanvas gitu. Gitu. Jadi kayak oh ya udahlah, dan mungkin saya juga saya juga sadar sih bukan yang paling brilian di DKV gitu kan. Terus akhirnya saya ngadap juga ke prodi seni rupa, ngobrol-ngobrol, terus saya mau pindah gitu, gitu. Yang paling berat kan ngomong ke ibu sebenarnya gitu. Terus akhirnya ngomong ke ibu, boleh tapi jangan performance art itu papa gitu. Kayak terlalu keras lah itu gitu. Terus tapi ya itu jadi kayak jokes kayak inside jokes. Emang waktu itu hari itu sih agak sedih dan takut saya juga, tapi kayak itu tuh jadi kayak bahan bercandaan aja sama teman-teman. Boleh nih saya tapi jadi pelukis aja nih kayaknya nggak akan jadi itu. Gitu. Terus gitulah kurang lebih. Karena memang saya ngalamin banget yang dialami. Bahkan saya tuh sebaliknya. Waktu mau masuk ke desain seni rupa, kebayang pengen jadi seniman. Nah terus sekolahlah kita, ikutlah bimbingan kita di Villa Merah waktu itu. Datanglah waktu itu, tahu John Martono ya? Oh iya, Kapten John ya. Dengan wajahnya kan mirip Jean-Claude Van Damme, tapi pakai jeans, terus sepatunya sepatu cowboy, rambutnya yang gondrong tapi mekar ke samping gitu kan. Terus datanglah teman-temannya yang lain, terus saya mikir, waduh, seniman harus begitu ya. Terus terpaparlah kita dengan anak-anak desain yang kayaknya lebih ke teknik. Kan? Nah, clean lah. Gitu. Clean, terus ini kayaknya masa depannya lebih cerah yang ini daripada gitu. Iya, soalnya ngajar hari ini, ngajar lusa, ngajar bajunya sama. Akhirnya ya sudah, ntar kayaknya masuk ke desain aja. Mikirnya waktu itu seperti itu gitu. Cuman ya ternyata memang itu stigma ya, karena
akhirnya setelah berkarir pun mereka ini ya berbeda-beda. Ya. Sekarang pun juga kalau menurut saya seniman dulu sama sekarang beda banget kan ya. Cuman memang awalnya udah tahu kalau kamu mau jadi seniman. Ya, jadi mungkin kayak karena buat saya sih kayaknya kenapa bisa jadi seniman terus tiba-tiba yakin banget tuh karena Waktu pindah itu kamu akan saya pasti akan jadi kamu tahu itu jalan yang akan nggak kembali lagi gitu. Ya, itu udah pasti itu saya udah kayak oke, ini kayak on the cross path gitu bener-bener gitu. Saya kayak ini yakin banget gitu. Udah kayak no way back gitu. Terus udah gitu emang beneran gimana caranya ya. Waktu itu kan sampai berapa kali juga ngobrol sama kayak senior. Kamu paling kayak idealis di awal, realistis di akhir-akhir gitu. Itu kan kayak istilah yang selalu terus-terusan keluar tuh ya. Terus saya rasa sih oke, kalau saya emang idealis gitu, gimana caranya saya harus bisa bener di sini gitu. Gitu. Jadi kayak emang harus belajar bukan cuma pengetahuan tentang dunia seni rupanya, tapi saya rasa juga harus belajar tentang si ekosistemnya gitu. Saya harus belajar juga tentang gimana culture di dunia itu tuh gitu. Gitu. Jadi kan pas waktu itu untungnya saya punya ekosistem kayak teman-teman saya, sobat saya ada Aliansyah, ada Aliansyah Niago, seniman juga sekarang dahsyat gitu. Kita berdua tuh kayak pas waktu lagi TPB lagi di ospek-ospeknya gitu tuh kita nggak mau buang-buang waktu kasarnya mah. Jadi datang ke pameran mau itu anak UPI, anak apa gitu, dengerin artis talk gitu. Pas waktu itu tuh jadi kayak kita nggak tahu bisa sukses finansial atau apa, tapi kita tahu emang ini jalannya gitu. Gitu. Ya, karena kamu ini sebenarnya adalah tamu yang paling beda. Oh gitu. Tamu talk show di sini biasanya itu adalah orang-orang yang sekolahnya apa, profesinya beda. Oh gitu. Nah, sekarang kamu profesi sama sekolahnya nyambung. Iya. Baru sekali ini gitu. Oh gitu ya. Tapi ada yang menarik saat ibu nyuruh harusnya jadi dokter. Sebenarnya ibu-ibu zaman dulu ibuku juga nyuruhnya jadi dokter sih. Nah, terus akhirnya pun setelah kuliah desain pun terus jadi seniman kan, lebih ke art yang fine art di situ. Kenapa lukis? Saya dulu awalnya mau pikiran tuh antara lukis atau patung gitu. Justru emang grafis malah enggak gitu. Kalau itu kayak saya tahu prosesnya dan saya tahu nggak cocok gitu. Bukan dengan saya ini. Oke, Pak Tisna seni grafis. Buat yang belum tahu atau bukan penikmat seni nih. Iya. Itu seni grafis gitu dan ya painting tuh karena satu mungkin dari kecil tuh sering dibawa ke museum kali ya sama bapak tuh gitu. Salah satu saya rasa itu privilege-nya gitu ya. Dari TK gitu. Dari pas misalnya bapak saya waktu masih kuliah di Jerman atau apa, datang ke museum dan emang kayak si pengalaman ngelihat karya itu tuh emang kayak buat saya tuh jadi hal yang selalu bikin kayak deg-degan gitu. Kayak excited gitu. Emang ada hal yang kayak bahkan kayak sekarang gitu ngelihat lukisan di belakang ini gitu ya. Saya tuh selalu kayak seneng gitu ngelihat kayak dia nyobain pakai warna cobalt blue dicampur ke hijau ini, bisa jalan ya gitu. Karena saya kayak setiap kali ngelihat lukisan tuh kayak belajar hal yang baru. Saya jadi pengen nyoba pulang ke rumah gitu. Dan jadi obsesif gitu dengan itu tuh. Apalagi begitu tahu makin baca makin apa gitu. Sejarahnya itu lukisan tuh selalu dibilang milik Barat gitu. Gitu. Ini tuh bahkan dulu ITB-nya sendiri gitu, misalnya maaf saya ngasih sedikit geek out gitu. ITB tuh di sejarah seni rupa Indonesia tuh dibilang laboratorium Barat yang nggak peduli nasionalisme gitu. Dan ini tuh jadi hal yang saya rasa kenapa si medium ini tuh tiba-tiba jadi problematik gitu. Dan bahkan sebagai seniman kontemporer hari ini gitu, ketika kamu melukis kamu tuh dianggap sebagai kayak nggak konseptual, tidak pintar gitu. Jadi hal-hal yang kayak kamu pengen laku doang atau apa gitu. Itu tuh jadi hal yang saya tuh kayak saya harus belajar lebih tahu nih kenapa ini bisa jadi kayak gitu. Apa nih sejarahnya bisa kayak gitu. Apa sih mindset orang-orang yang mikir kayak gitu. Dan itu tuh jadi kayak satu chapter yang nggak beres-beres gitu. Ada analogi yang bagus tuh dulu teman saya tuh bilang seni lukis tuh dibandingin seni rupa misalnya new media art, video art gitu tuh. Kalau video art, new media art tuh kayak orang yang berusaha terbang ke ruang angkasa gitu ya, explore luar angkasa gitu. Sementara lukis tuh explore ke dalam laut. Kita tuh kayak orang yang kayak tahu, laut mah ada di situ Atlantik, Pasifik, tapi kita nggak pernah tahu sampai relung-relung paling dalamnya gitu. Binatangnya ada apa aja di sana kita baru tahu 10% kan gitu. Jadi buat saya tuh seni lukis tuh ya kayak hal yang familiar tapi sebenarnya alien. Kayak orang Indonesia selalu pas bilang kayak saya
bisa ngelukisnya cuma 2 gunung, matahari gitu, pemandangan gitu. Seolah-olah simple banget, tapi ternyata pas dibaca itu tuh dari mana gitu, ada kaitannya sama Moi Indi, yaitu kayak Indonesia yang jelita yang dilukis itu sama Belanda terus-terusan, bikin kita masuk lukisnya kayak gini. Terus belum lagi pas zaman Orde Baru ada satu artikel nulisin itu masukin subconscious kita bahwa alam Indonesia tuh udah indah, tambahlah jalan buat pembangunan gitu. Dan itu bikin kita jadi kayak secara subconscious katanya bilang oke, pembangunan Indonesia lebih penting daripada keindahan alamnya. Gitu. Jadi hal yang kayak simple, lukisan yang saya cuma bisa ini atau apa, itu tuh jadi bikin saya terus-terusan terobsesi ya. Termasuk saat di salah satu lukisanmu kan ada yang itu kan gunung 2, matahari sama jalan. Itu message itu yang mau disampaikan. Karena itu tuh message yang apa ya? Saya tuh waktu itu kayak nyari bahasanya apa ya, kayak akhirnya pakai bahasa Latin Liber Primus gitu, atau buku pertama gitu. Buku pertama yang akhirnya tuh orang tuh bisa relatable sama seni lukis gitu. Mau itu tuh nggak tahu seni rupa yang kayak canggih-canggih itu, bisa kayak hal yang bisa saya kalau misal ngobrol sama pas lebaran ketemu keluarga dari mertua saya tuh, wah om cuma bisa bikin 2 gunung gitu. Nggak apa-apa om, karena itu menarik gitu. Itu bisa ngebuka obrolan gitu. Dan lukis tuh akhirnya saya ngerasa tuh bisa jadi medium yang sangat humble gitu, yang bisa ngobrol sama siapapun gitu. Gitu sih. Dan termasuk itu memang betul seperti itu atau tidak yang tadi bawa keindahan dan ada pembangunan, karena itu kan relevan dengan itu memang lukisan anak-anak dulu di zaman Pak Harto, kan memang bawa pembangunan. Betul. Memang betul seperti itu. Ada satu artikel nulisin itu dengan kaitannya juga dengan budaya keluarga dan segala macamnya gitu, gimana outsider sama insider gitu, gimana kita tuh juga berpikir tentang apa yang ditanam di sana, padi ketika digambar tuh. Jadi makanan pokok kita apa? Nasi. Padahal kan nggak hanya itu gitu Indonesia tuh. Jadi atau mau sosialis ya? jangan ya. Itu emang jadi kayak hal yang sekecil itu tuh justru kayak dalam banget. Gitu. Itu tuh sebuah apa ya, kayak bikin kayak nyari puzzle apa gitu, kayak seru sih gitu. Gitu ya. Artikel ini bisa benar bisa salah ya mungkin gitu. Cuma apa yang bisa kita ambil maknai dan nanti kita share dan kita nanti obrolin nih bareng nih kayak gimana nih. Itu kan yang menarik tuh. Tadi sebenarnya harusnya ini jadi obrolan singkat cuma 2-3 menit awal. Gitu. Tapi karena ketemu yang satu topik ini menarik, kita terlalu dalam. Nah, di sini aku tuh biasanya nanya berdasarkan kartu. Dan kartu di sini ini kartu tarot, 78 buah kartu berbeda-beda. Tiap kartu punya ilustrasi yang menceritakan satu spirit tertentu. Dan semuanya ini adalah tahapan dalam kehidupan manusia. Jadi kalau kayak misalkan kita Muslim, kita cari panduan hidup tuh kan di Al-Quran ya. Jadi kalau ada apapun kita lihat situ, kayak misalkan orang tua ada yang meninggal, pembagian waris dari mana, kita buka Al-Quran. Terus kemudian kita terjemahkan dan di spread dari hadis atau dari terjemahannya. Dan kita akan ngambil juga dari misalkan sahabat-sahabat Nabi dan Rasul waktu itu melakukan apa. Nah, ini ditemukan kalau boleh saya bilang ya sebelum agama itu ada. Jadi orang mencoba untuk membuat dalam hidup tuh panduannya apa sih? Nah, ini ada di sini. Kebetulan yang saya pakai ini gambarnya depicting, jadi kayak menceritakan semua kejadian di Alkitab. Di Bible. Nah, kita akan lihat tapi diacak dulu. Nanti pertanyaannya akan berdasarkan itu. Menarik ya? Siap. Takut. Maaf. Tutup mata, nggak kelihatan. Ya, terus keluarin 5 kartu nanti. 5 kartu. Emang agak susah karena dia gede ya? Lebih besar dibanding kartu remi. Biar gambarnya kelihatan. Ya, bukan orang yang suka ikut main kartu ke kampus nih kayaknya. Bagi 5 kartu. 5 kartu. Urutan atau? Bebas. Begini. 4. Satu lagi. Yes. Seperti yang saya bilang, jadi dia ini gambarnya tuh seperti itu. Macam-macam.
Menarik. Lebih ke Renaissance ya ini Iya, ya, iya, si iya, stylenya. iya, iya. Oke, aku ambil dulu. The Wheel of Fortune. Ini tentang bagaimana terkadang dalam hidup itu kita dalam satu posisi yang kita bilang kita ada banyak hal yang nggak bisa kita atur, tapi akhirnya itu memberikan apa yang kita bilang kemudahan dalam hidup. Nah, Wheel of Fortune ini menunjukkan sebuah kondisi saat kita sedang di bawah, kita harus ingat nanti kita akan naik juga, eventually. Dan saat di atas, bagaimana kita selama mungkin ada di atas dan sebentar mungkin ada di bawah. Tapi somehow ini adalah God given, sesuatu yang saat orang yang saya tanyakan ini nanti menginginkan sesuatu, itu terjadi sesuatu yang kayak ketiban lotre seperti itu. Oh. Nah, ngomongin masalah Wheel of Fortune ini, saya ngomongin masalah kayak yaitu tadi saat lahir sebagai putranya Pak Tisna Sanjaya ini kan nggak diminta kan. Ya. Terus kemudian saat udah sekolah itu path-nya udah jelas loh. SMA 3 Bandung itu harusnya masuknya ke jurusan-jurusan favorit di ITB. Dan seharusnya kamu sekarang mungkin ada di perusahaan minyak atau banking atau mana dengan gaji ya sudah umur 34. 100-120 juta per bulan. Nah, bagus ya. Makanya. Tapi yang nggak banyak orang tahu saat bahkan ibu-ibu yang zaman sekarang pun, ini termasuk ibu-ibu yang sekarang ini duduk di depan kita ini, mereka tuh nggak tahu loh kalau lukisan itu harganya itu sampai ratusan juta. Ya. Oke, hal seperti ini tuh menjadi, aku nggak bilang menjadi latar belakang ya, tapi apa yang ingin disampaikan kepada orang-orang di luar sana bahwa menjadi seniman pun itu nggak kalah keren dibandingkan dokter. Betul. Coba, kalau dari sisi Ziko seperti apa? Ini gimana ya? Kalau mungkin saya rasa ya betul sih. Jadi kayak tentu pas awal gitu ya, pas awal mulai masuk karir ini dan teman-teman kalau misalnya kumpul reuni SMA gitu ya, suka kayak aduh gitu siap-siap nih gitu kayak lucu gitu karena teman saya yang misalnya di waktu itu di Halliburton apalah gitu yang kayak di minyak gitu kayak datang udah pakai mobilnya tuh ada kayak wah dahsyat banget gitu dan segala macamnya gitu udah kayak bling-bling semua gitu dan tapi saya tuh excited sebenarnya tuh gitu karena emang benar sih justru karir di dunia seni itu ada hal yang justru menarik banget tuh karena kita tuh beneran ketemu all walk of people in life gitu bener-bener kayak ketika riset kamu bisa ketemu siapa aja kan misalnya tuh mau kamu harus ketemu Kun Chen di gunung yang emang hidupnya tuh cuma makan akar-akaran gitu waktu salah satu karya saya tuh pernah itu dan sampai ketemu misalnya tuh orang yang selalu disebut kayak di berita gitu orang yang kayak ini orang kaya banget dan nggak diketahui di Indonesia gitu orang ini ini tuh saya makan bareng sama dia sekarang gitu jadi kayak ngerasa kayak ekonomi orang pegang uang dan ekonomi itu jadi kayak hal yang kayak bukan beneran kayak bahasa klise bukan cuma uang gitu bukan cuma itu gitu karena saya ketemu orang yang cuma makan akar-akaran aja hidupnya kayak apa ya kayak fulfill gitu dan ketemu orang yang kaya raya ini juga sangat fulfill banget gitu jadi kayak kebahagiaan bukan dari sana gitu dan saya juga nggak bikin jadi ekstrim mereka bahagia mereka sengsara enggak gitu justru saya rasa ya emang ada yang itu mungkin ya pas tadi diceritain yang Wheel of Fortune itu gitu emang ya si roda ini jalan dan gimana si mental kita berhadapan dengan apa yang kita punya hari itu aja gitu dan saya sih seneng banget ya pas saya milih karir ini tuh saya nggak juga bukan yang jadi kayak silau sama bling-blingnya gitu ya kayak karena betul emang kayak ketika udah masuk ke salah satu level tertentu di dalam dunia seni rupa ketika masuk ke dunia art fair atau dan segala macam itu emang benar-benar karya yang biasa kamu bikin di studio tuh tiba-tiba harganya tuh kayak ini teh serius bisa menghasilkan seperti itu gitu dan di di satu sisi yang lain tuh itu tuh jadi hal yang bikin kita jadi humble lagi gitu buat saya ya buat saya pribadi ya saya nggak bisa bicara buat orang lain karena saya selalu jadi ingat terus gitu ketika dulu pernah ngelukis di alun-alun gitu pas kuliah di Bandung alun-alun Bandung gitu saya ngelukis saya dan mental kepala saya tuh saya bekerja nih saya turun dari motor bawa kanvas gitu kan terus kayak heroik gitu ya bawa gitu turun di parkiran
pagi-pagi keluar juga bareng sama yang Orang yang jualan dorong ini gerobak, gerobak jualan batago gorengan gitu waktu itu tuh. Ingat banget saya tuh sampai kayak gitu. Kang gitu kan pakai bahasa Indonesia di translate. Kang liburan Kang ngelukis. Dalam hati saya enggak Pak kerja. Wah juga liburan gitu. Buat saya tuh itu tuh jadi kayak jangan-jangan apakah saya punya privilege gitu ya? Saya tuh bisa kerjanya ini gitu. Gitu dan di satu sisi saya terus kayak mikir tuh saya harus sekerja keras tukang gorengan ini gitu yang pagi-pagi emang kerja. Dan itu tuh jadi kayak buat saya tuh jadi kayak apa ya? Karena itu ya mungkin salah satu yang saya sangat syukuri saya hidup di dunia seni rupa tuh. Yang mungkin saya harus ketemu pengusaha atau misalnya ketemu lawyer atau banyak banget gitu beda-beda orang tuh. Yang kayak saya belajar gimana mereka tuh ngelihat bukan hanya possession tapi mereka tuh ngelihat gimana mereka tuh memberikan makna ke hidupnya ya. Dalam arti tentu gimana ya saya bisa menjelasin ya. Semoga itu bisa menjelaskan ya. Jadi kayak gimana mereka ngelihat cara hidup mereka tuh ngasih makna ke orang lain gitu. Kayak cuman kan kalau seandainya orang nggak punya passion kan akan susah kan? Iya mungkin ya. Karena ada satu cerita. Jadi ceritanya gini. Ada satu orang dia ini petani. Petani di anggap aja waktu itu ceritanya itu petani di mana ya Sukabumi seperti itu. Dia itu waktu itu lagi mancing di sungai. Dia juragan yang punya kebun di belakang itu tadi. Terus kebunnya itu menghasilkan anggap saja ketela lah seperti itu. Nah terus pas ditanya sama dia, Pak mau nggak ini kebunnya diperluas? Jadi dia lagi mancing, kebunnya diperluas. Jadi kalau nanti diperluas, otomatis penghasilan Bapak yang per bulan itu 100 juta ini, itu bisa dikaliin. Kalau ini aja 100 juta, kita beli tanah di sebelahnya, itu nanti akan jadi itu 200 juta, 300 juta, 400 juta. Terus dia tanya, lah buat ngebeli ladangnya pakai duit mana? Nah makanya kita pinjeman ke Bapak untuk beli itu tadi. Nah terus kalau nanti setelah itu gimana? Ya udah setelah nanti itu dapat, nanti ketelanya nggak cuman Bapak kirim ke pasar, tapi Bapak juga bisa ekspor ke luar negeri. Nanti kalau Bapak ekspor ke luar negeri, perusahaan Bapak akan semakin besar. Nah ada pemodal lagi datang. Nah kalau pemodal nanti datang, perusahaan Bapak ini nggak perlu ekspor, bahkan Bapak mungkin bisa kelola sendiri si ketelanya ini untuk jadi makanan snack. Kita bisa ekspor ke luar negeri. Nanti ternyata ini bagus, kita bisa cari investor lagi, kita bisa melantai di bursa saham. Nah di bursa saham nanti itu semakin besar Pak, nanti orang akan bisa beli saham Bapak nggak usah kerja lagi. Jadi Bapak bisa liburan misalkan ke luar negeri, terus Bapak bisa melakukan hobi Bapak, misalkan mancing atau apa. Terus tahu nggak dia ngomong apa? Lah ngapain saya susah-susah, sekarang saya juga lagi mancing. Ngerti nggak maksudnya? Jadi balik lagi ke sini adalah sebenarnya tujuan hidup itu apa? Oke, tapi kalau seandainya, nah karena ini penontonnya kebanyakan ibu-ibu. Oh ya, halo Bu. Itu kan kalau kita ngomongin passion seperti itu. Istri kebetulan anak seni rupa juga. Kalau istri bukan anak seni rupa, misalkan betul. Saya bukan anak seni rupa, saya punya anak perempuan, saya sayang-sayang, udah jadi besar, dikawin sama seniman. Saya kan pasti akan nanya, emang seniman tuh lukisan tuh harga berapa sih kira-kira? Nah, kalau pernah menjual lukisan kira-kira rata-rata harganya berapa? Kasih range. Range aja ya. Dari 5.000 ke atas mungkin deh. Tergantung ukurannya. 5.000 itu 5.000 US dollar. Kirain 5 juta loh. 5.000 US dollar kalau hari ini kali 14.000 ya berarti sekitar berapa? 90 juta. Ya sekitar segitu ya. Ya. Bener nggak? Mungkin ya saya matematika suka 80-90 juta. Itu yang paling range-nya ya saya juga kurang lebih gitu. Makanya saya ya itu kurang lebih segitu ya. Bener nggak sih? Betul nggak? 70 juta. Tuh 70 juta. Dan itu lukisan yang kira-kira ngerjainnya berapa hari? Nah itu kalau saya tuh mungkin biasanya tuh lama karena prosesnya riset sebenarnya tuh. Oke. Cuman kan kalau orang mikir kan itu kalau orang dapat 70 juta berarti kan harus mungkin manajer kan kalau di bank terus dan itu akan meningkat terus.
Itu ya Kalau berkarya terus berarti akan meningkat terus. ya, dan seberapa signifikan saya ya. Dan bukan sayanya ya, konteks karya sayanya sebenarnya. Nah, ini saya cuma ingin membuka mata bahwa profesi apapun itu kalau kita kerjakan dengan passionate itu pasti akan menghasilkan gitu. Ya. Nah, ini yang message yang mungkin akan ya, kalau tadi kan kita ngobrol itu paparannya kan paparan tentang teori, orang takutnya akan ini ngobrolin apa dan sebagainya. Tapi dengan ini mereka akan tahu. Grounded gitu. ya. Iya, karena yang mereka tahu tentang seniman itu mungkin bukan lebih ke Ziko tapi lebih ke Pak Tisna. Wah, ya. Ngerti ya? Jadi kayak seniman itu ya itu tadi menyerap apa yang terjadi di masyarakat, dia mencoba untuk menyampaikan itu. Terus orang hanya berpikir kalau seniman yang beruntung aja yang terus kemudian dia akan ya itu tadi fulfill in every ways gitu, kayak misalkan dia ya secara kehidupan dia happy, secara ini dia bisa jalan-jalan dan sebagainya itu tadi. Cuman Wheel of Fortune ini tadi memang sesuatu yang ya ternyata nggak jadi seniman yang itu ya. Ya, alhamdulillah ya emang. Ya, tapi ternyata lama banget. Ya, tapi ada juga yang seperti itu berarti ya. Betul. Maksudnya ya dia lebih ke akhirnya apa ya? Dia tuh nggak bisa tahu bahwa ya dalam hidup ini bukan nggak bisa tahu ya. Karena menjadi seniman tuh satu hal. Tapi dia kan comes with family gitu. Ada keluarganya dan sebagainya yang dia juga butuh masukan dan apa gitu. Nah ini kan yang mungkin juga harus difikirkan gitu. Ya. Dan saya justru kayak emang harus banget berterima kasih ke istri saya sih sebenarnya tuh karena ketika kita nikah tuh dia tuh beneran kayak ngedorong saya gitu, bener-bener kayak waktu itu saya masih ngedosenin juga, proyekan juga, terus dia bilang nggak usah, kamu fokus berkarya. Bener-bener baca apa dia yang kerja gitu. Gitu itu tuh beneran itu privilege yang saya rasa yang paling saya nggak sulit untuk kayak buat sampai sekarang tuh saya selalu bersyukur gitu karena waktu itu kan pasti kayak nanya juga kan kayak deg-degan kayak anak sekolah malu atau sekolah dan segala macam, tapi istri saya tuh emang beneran kayak dia kerja kayak beneran kayak hebat banget gitu dan dia tuh ngeyakinin saya tuh kalau misalnya saya ngedosenin juga terus proyekan juga nggak bisa itu fokus buat bikin karya yang beneran maksimal tuh nggak akan bisa gitu. Gitu. Jadi saya ketemu yang partner yang hebat sih gitu. Tapi ini pertanyaan terakhir di kartu ini, tapi memang memikirkan juga untuk akan ngajar kan? Karena kalau enggak ngapain sekolah S2 terus mau ambil S3 di Melbourne ini? Ya ini sebenarnya lucu sih kayak saya sekolah tuh kayak seolah-olah ini ya emang bener-bener pas S2 itu tuh gara-gara saya perlu tahu banget wacana tentang global art gitu tuh, dan itu tuh kayak saya rasa dapetin di sekolah gitu. Dan ketika sekarang yang Melbourne ini juga karena kemarin saya diundang untuk residensi di Melbourne, terus ngasih presentasi kelas di Melbourne University. Terus ketika selesai mereka nanya kamu udah S2, udah mau S3 nggak? Terus saya boleh juga nih gitu kayak dan saya rasa tuh si sekolah ini tuh buat kayak najemin saya gitu. Kayak saya nggak bisa, saya sadar gitu kekurangan banyak hal kekurangan saya gitu untuk kayak bisa punya perspektif dalam ngebikin karya atau baca sesuatu hal gitu. Jadi saya ngerasa kalau misalnya saya sekolah apalagi nanti yang S3 ini tuh saya ngerasa punya partner untuk misalnya bikin mempertajam kepala saya gitu, dan emang kayak saya bisa melakukan riset yang emang ada ininya ya, ada yang terus-terusan kayak mempertanyakan secara langsung karena dunia akademis gitu kan, kamu dipertanyakan, kamu diiniin gitu, yang saya rasa jadi tantangan buat saya sendiri gitu untuk jadi lebih baik ya gitu. Ya, oke. Kita penasaran kartu berikutnya karena saya punya feeling ini pertanyaannya marah ke sana. Nah, The Sun. The Sun ini tentang kejujuran. Tentang bagaimana kita menunjukkan diri kita itu apa adanya. Karena ini adalah sebuah kartu yang meminta kita untuk melihat sesuatu itu secara harfiah. Ya. Jadi kita nggak perlu memikirkan sesuatu yang terkandung di dalamnya atau apa, tapi secara harfiah saja. Nah kita bilang secara harfiah, tapi kan nggak bisa kita pisahkan bahwa kalau orang Bali bilang niskala dan niskala. Ada yang terlihat sama ada yang tak kasat mata seperti itu. Nah kalau kita ngomongin tadi, yaitu tadi kalau seniman biasanya itu kan pertanyaannya kan gini. Seniman kan nggak perlu sekolah.
Ya, dan banyak juga yang akhirnya juga sukses seperti itu. Tapi ada seniman dan memang sekarang banyak akhirnya seniman yang sekolah dan akhirnya sukses. Tapi sekolah S2 dan S3 itu kan kayak tadi kalau misalkan Ziko bilang ini untuk penajaman seperti itu. Salah atau tidak kalau saya menganggap bahwa kalau zaman dulu tuh kesannya kayak seniman itu penajamannya bukan ke sekolah. Ya. Tapi ke menyelami laut itu tadi. Ya. Makanya kalau seniman itu dekatnya dengan alkohol. Iya kan? Obat substance yang apapun membius, ya. Chemical substance yang akan membuat seseorang itu lebih deep. Nah, tapi Ziko ini pencariannya bukan ke laut, tapi tadi keluar untuk bisa mengetahui isi laut ini tadi. Nah, ini lebih ke agar orang-orang di sini tuh juga tahu bahwa seniman itu mikir loh. Mereka tuh cerdas loh. Mereka ini adalah other form of kalau saya bilang ilmuwan juga, seniman itu ilmuwan juga gitu loh. Nah, apa yang bisa memperkuat narasi saya itu tadi kira-kira? Ya, karena dianggapnya itu tadi seniman ini adalah orang yang berusaha untuk halu, nyari ke dalam, melahirkan sesuatu, dan endingnya adalah saat tubuhnya ini nggak bisa menerima itu lagi, kan kebanyakan seniman gitu. Kalau nggak terus tiba-tiba dia depresi, saya nggak bilang kebanyakan ya, tapi seniman yang terus kemudian akhirnya akan banyak yang terkenal tapi terus akhirnya tragis gitu. Bagaimana cara memupus ketakutan orang kayak misalkan saat ini yang nonton ini, wah anak saya pengen jadi seniman. Nah, betul. Ya itu emang seniman yang sebelum yang tadi diceritakan itu kan itu kayak romantisnya seniman gitu ya. Gitu kayak dengar cerita Van Gogh, potong kuping dan segala macam gitu. Itu kan romantismenya gitu. Tapi saya sih saya mungkin berada di jalur yang ada saya sadar ketika makin berjalan ya jalur itu tuh banyak banget dan salah satu yang saya percaya justru mungkin ya itu ya kayak mungkin karena basicnya dulu mungkin ada Islam juga dan banyak hal gitu. Justru saya mikir tuh yang paling penting tuh consciousness-nya gitu, kesadaran gitu. Dan dari sana tuh saya jadi belajar banyak hal dan saya rasa kayak misalnya kayak seniman dan kayak gimana sih dia harus paham kenapa saya harus sekolah dan segala macam gitu. Salah satu yang coba saya lagi baca sekarang misalnya kayak filsuf Deleuze gitu dan gimana dia tuh juga harus paham juga dengan natural science gitu. Dan kenapa itu penting tuh buat saya tuh kayak apa ya? Kayak kita buat saya ketika saya berkarya tuh saya ngajuin sesuatu tuh karena saya memahami suatu hal buat saya ya. Karena ada banyak yang pengen juga into the void gitu. Ada pengen yang kayak gimana gitu. Dan itu tergantung sekali setiap seniman dan saya rasa setiap seniman punya fungsinya masing-masing. Itu cuma fungsi saya ketika saya mencari gitu. Fungsi saya, peran saya sebagai seniman tuh yaitu kayak mencari segala aspeknya gitu. Justru mencari kayak pengetahuan yang mungkin belum pernah dibahas. Jadi saya harus baca sejarah. Harus misalnya mencari tahu kayak mitos gitu yang yang misalnya tuh kayak misalnya lukisan paling terkenal di Indonesia tuh apa sih? Lukisan Ratu Laut Selatan misalnya tuh. Ya saya terjun gitu. Masuk ke sana, masuk ke yang gimana itu jadi di yang tahap yang ritualnya dan sampai ke tahap bagaimana itu dibaca sebagai bukan sekedar objek gitu. Tapi itu tuh sebagai kalau maaf agak ininya kayak bahasannya kayak post konseptual gitu. Gitu. Jadi yang emang ada hal yang kenapa itu terjadi itu dan kita bisa pahami gitu. Jadi kalau saya sih mungkin milih tuh seni rupa tuh lebih menarik ketika semakin dibuka, semakin orang banyak paham gitu. Bukan cuma di wilayah kayak misteriusnya, di wilayah di mana seniman kelihatan bohemiannya gitu kayak dia mabok terus kayak atau misal dia tuh terlihat kayak kita ngedengerin dia mengigau gitu. Gitu kita dengerin mengigau dan keren banget nih seniman gitu. Saya juga selalu pengen gitu kayak seniman slengian gitu tapi ternyata saya nggak sekeren itu aja gitu. Jadinya saya kayak ya udah yang nature ke saya gitu. Gimana saya tuh emang gimana saya dibesarkan, gimana saya dilahirkan, gimana saya berhadapan dengan teman-teman saya gitu. Yang emang mungkin kebanyakan teman-teman saya emang nerdnya di dunia seni rupa gitu, geeknya gitu yang mereka nyari tahu, mereka cari kayak ada teman saya Doni,
Doni itu kayak dia seorang kurator juga, dia tuh kayak ngegeek ngebaca semua filsafat terus dibuat dengan apa cara bacanya tuh kayak main game gitu. Biar buat semua teman-teman ketika diskusi teh paham maksudnya ini apa gitu. Jadi kayak dari sana saya rasa jadi kayak banyak hal yang bisa saya pelajari, dan kayaknya seniman sekarang tuh emang kayak generasi di atas saya sebelumnya, bahkan kayak ada Tepu dia mainin pakai banyak lah, dia beneran kayak kerja sama orang biologi gitu. Dan seni rupa tuh sekarang tuh ya nggak sedukun itu mungkin ya dalam artiannya tuh ya. Dalam bukan maksudnya mempeyoratifkan, tapi dalam artian kayak mitos itu harus dihilangkan juga gitu. Gitu. Oke. Saya mikirnya malah berbeda. Saya pikir mungkin memang ya orang tua, terutama ibu ya, sebenarnya mungkin nggak pengen kamu jadi seniman, makanya dikasih namanya Islami. Ya kan? Tapi kan baik kuningnya filsuf sih, jadi iya, tapi kan orang menganggapnya kan Islami kalau orang itu kan. Jadi kalau misalkan itu mau mungkin mabok ya. Seperti itu. Oke. Kartu yang berikutnya. Nah, yang berikutnya ini The Eight of Wands. Kalau Ziko lihat di sini, semua itu penandanya itu ada macam-macam. Ada yang kalau seperti ini itu kartu yang berdiri sendiri. Jadi menceritakan satu adegan, The Sun, Wheel of Fortune. Ini Mayor Arcana. Nah, Minor Arcana ini kalau kartu itu kayak dibagi jadi 4 lambang, 4 suite yang kayak sekop, wajik. Nah, di sini salah satunya ini Wands atau tongkat kayu. Ini melambangkan harapan, tujuan terhadap masa depan, keinginan yang sifatnya itu tekad. Nah, The Eight of Wands ini sesuatu yang terjadi dengan cepat dan terjadi dengan sangat tidak terduga. Menurut Ziko, apa yang dalam momen hidupmu itu ini terjadi? Wah, ini cepat banget nih. Jadi kayak nggak nyangka terus tiba-tiba udah di sini aja gitu. Oh iya. Wow. Kecepatannya tuh kecepatan yang kayak misalkan kita di mobil atau di pesawat dari misalkan dari Jakarta menuju ke Hong Kong. Ya. Harusnya kan sekitar 6 jam tuh. Kita ketiduran tiba-tiba udah nyampe, udah mau mendarat gitu loh. Nah, wah ya, mungkin salah satu yang kayak ngerasa nggak nyangka secepat itu tuh mulai di koleksi museum gitu. Jadi kapan itu? Kayaknya sekitar pas awal umur 30-an itu gitu. Jadi kayak tiba-tiba ketika masuk pameran di Australia, EPT dia ngoleksi, terus tiba-tiba tuh Singapore Art Museum mengoleksi, terus jadi kayak ketika di koleksi museum tuh saya sangat bersyukur gitu, dan sampai kayak wah ada museum macan juga gitu, tiba-tiba ngoleksi saya gitu, awal-awal salah satu yang awal-awal banget juga gitu, karena itu tuh ternyata kayak hal yang nggak pernah saya pikirkan bakal kayak ngebawa saya ke posisi sekarang dengan cepat gitu itu tuh, mungkin kayak karena ada konteksnya mungkin kayak buat saya mungkin dari kalau misalnya dari yang latar belakang seni rupa tuh ketika masuk museum tuh kayak seolah-olah kayak apa ya, kayak mythical ya, kayak itu tuh beneran gitu bisa dan gimana sih caranya gitu, dan itu tuh bikin suatu hal yang buat saya juga jadi kayak saya nggak ketika itu tuh jadinya saya bahkan sampai sekarang juga kayak masih kurang. Itu lukisan keberapa? Wah udah ratusan juga sih sebenarnya tuh, udah apa ya maksudnya emang si proses, saya emang sadar si proses yang kayak dari lulus sampai sekarang tuh itu lama banget gitu, kayak ya kayak kejual pertama kali salah nulisin angka gitu, sampai kayak dulu tuh maksud saya jual 10 juta tapi nolnya kurang 1 gitu. Jadi 1 juta? 1 juta gitu. Tapi karena udah tulis tanda tangan kontrak kayak itu kejadiannya kan gitu. Itu di mana lukisan sekarang? Dan tapi itu beruntung juga karena dibelinya ternyata sama kolektor serius waktu itu tuh. Tapi itu baru lulus banget gitu. Dan itu tuh jadi kayak ya dia juga salah satu yang kayak ngasih bisikan kayak ya saya punya nih pelukis Ziko misalnya kayak gitu, dan dia tiba ngomongin gosip lah, terus jadi kenal ini itu gitu. Tapi ya itulah saya rasa jadi saya buat saya ketawa banget gitu, karena nggak sengaja lucu saya salah nulis, saya ngomong ke galeri saya gitu, ke galeri saya bukan galeri itunya waktu itu yang pameran di sana, saya salah nulis, ya udah kejual, ya gimana dong, udah gitu harus aturannya kan dibagi 2 kan sama galeri 50% cuma dapat 500.000, aduh gitu, tapi ya kayak ya udahlah gitu. Tapi cerita ini itu worth than
10 million loh. Maksudnya cerita kamu ini tuh akhirnya jadi sebuah cerita yang lebih mahal dibandingkan 10 juta. Betul nggak? Kamu cerita ini, suatu saat pas karyamu nanti misalkan sudah 500 juta gitu. Dulu di awal karir pernah jual lukisan 10 juta dengan harga cuma 1 juta. Iya, itu tuh. Ya benar juga sih ya. Iya kan? Ini cerita-cerita yang akan jadi headline bagus gitu. Dan kalau misalkan diminta misalkan coba berikan satu kuliah umum gitu, misalkan nanti di Wina gitu, kamu kan bisa menjadikan itu, pernah nggak? Tapi balik lagi ke tadi, itu ngerasa memang akhirnya kayak kalau tadi saya bilang, jadi seniman melukis itu seperti seorang pencipta lagu yang sekaligus penyanyi. Oke. Kalau tadi Ziko bilang ratusan, yang jadi hits nggak ratusan dong? Kalau ratusan itu yang hit itu ada berapa? Wah itu beneran kayak 20, 30? Bisa kurang loh. Kurang? Bisa berapa? Kurang. Mungkin mungkin karena cara bekerja saya ya gitu. Saya waktu pertama kali lulus tuh berpikir gimana bisa bikin 100 lukisan dalam waktu 3 bulan. Karena bikin dulu pattern kerja saya. 100 lukisan 3 bulan berarti satu lukisan 1 hari. 3 hari 1 lukisan? Ya gitu. Jadi saya kayak udah lulus dan nggak tahu ya, karena waktu itu juga pas saya lulus nggak ada pasar seni rupa, nggak ada galeri gitu. Jadi saya harus bikin kayak buat saya pace buat saya sendirinya, motivasi buat saya sendirinya gitu. Dan kayak apa ya, kayak oke, saya sekarang serius mau jadi seniman, jadi saya harus punya pattern atau maksudnya tuh punya disiplin kerja gitu. Gitu mungkin ya karena kakek saya kan pedagang ayam, saya ngelihatnya gitu ya, kayak saya asosiasinya kayak gitu. Dia kerja jam 11 malam pulang jam 11 siang gitu. Kerja kerasnya itu berhasil ngasilin bapak saya dan om saya gitu. Jadi saya dan ibu saya juga guru SMA, dia pagi-pagi bekerja gitu. Jadi saya sebagai seniman juga masa kayak cuma nggak ada ilham ngopi terus baru bikin karya. Enggak, saya kayak harus bikin pattern buat saya kerja gitu sih. Oke, nah ini menarik, dan pertanyaan berikutnya adalah tentang The Nine of Wands. Nine of Wands ini tuh satu pengalihan perhatian. Jadi kayak kita udah menyiapkan semua, terus tiba-tiba kita dialihkan perhatiannya untuk mengerjakan sesuatu yang lain. Biasanya hal seperti ini terjadi karena lack of management. Jadi kayak kita nggak bisa mengatur antara kita itu mau ke tujuan tertentu ini sampainya kapan. Jadi kita itu stuck muter-muter aja. Kayak misalkan kita mau ke Bandung dari Jakarta. Kalau kita tahu bahwa kita akan nyampe ke Bandung dalam waktu 4 jam, apapun yang harus kita lakukan adalah ya dalam 4 jam itu kita nyampe. Tapi karena kita nggak punya manajemen, akhirnya di jalan itu kayak di tempat pemberhentian ngopi kelamaan. Iya benar. Terus nanti tiba-tiba pemandangan indah, belok dulu keluar ke Cipularang dulu di Padalarang, misalkan mau ke danau dulu di Kota Baru Parahyangan, terus nanti masuk lagi. Nah, menjadi seorang seniman itu kan beda sama jual ayam ya. Iya. Jual ayam kan bisa belajar sama penjual ayam yang ada orang penjual ayam yang lain gitu. Tapi kalau seniman ini, bahkan seniman yang lain pun itu polanya akan berbeda dengan polamu, betul kan? Betul. Nah, buat Ziko gimana sih cara memanage ini semua? Banyak kayak awal kayak tadi saya ceritain pas begitu lulus tuh saya kayak mikir cuma work hard gitu ya. Tapi lama kelamaan tuh justru mungkin kayak bukan tentang kerja fisikal, work smart. Mulai ke work smartnya itu gitu. Risetnya mungkin yang lebih lama. Dan akhirnya mengefisiensikan gimana sih cara bikin lukisan yang cepat tapi kayak emang efektif, efisien. Itu gitu. juga yang dilakukan agar gini, di koleksi museum berarti udah berapa kali? Mungkin 10. Nah, mungkin lebih. Yang nonton ini nggak banyak seniman kok, jadi nggak usah perlu takut akan dihujat mereka. Tapi pola pikirnya ini yang mungkin bisa dipergunakan oleh orang lain. Apakah Ziko memang mere-engineer cara bekerjanya, sehingga gue tahu nih caranya agar di koleksi museum gini caranya. Akhirnya kamu memang melakukan sesuatu yang ya museum nyari apa, supply and demand gitu loh. Karena seperti yang tadi saya balik ke sebelumnya, seniman itu bahkan ya tadi saat masuk terus di ospek, alah lu idealis, ntar juga lama-lama jadi realis ya kan. Nah, idealis yang dianggap itu kan bodoh amat, gue pokoknya gue ngelukis ini aja itu. Atau termasuk ini adalah idealis saat
gua mau mendekolonialisasi pemikiran orang-orang. Nah, itu kan idealis juga dong. Ya. Idealis buat Ziko tuh yang mana dan bagaimana cara agar itu tadi merengineer lukisan ini agar bisa, karena ini agar orang-orang ini juga berpikir bahwa misalkan orang-orang yang doing business as usual, jualan kerudung, ya udah jualan aja. Loh, gimana cara meningkatkan volume? Berdoa. Terus apalagi? Sholat tahajud loh. Tapi nggak ada inovasi nih dari produknya ini tadi. Akhirnya ya istilahnya Tuhan mau ngasih lebih itu kayak, masa gue harus nurunin mujizat kayak nabi-nabi dulu ya kan mereka harus melakukan satu upaya gitu. Nah buat Ziko apa yang bisa dibagikan tentang ini? Ya ini tuh juga mungkin kayak ketika masuk udah, ini juga salah satunya mungkin saya ceritain dikit tuh kayak ketika saya udah bareng sama galeri saya di yang Fus Gallery ini gitu. Akhirnya kan mulai masuk pemikiran saya tuh bahwa dunia saya tuh bukan cuma Indonesia gitu. Dan saya tuh mulai mikir regional gitu. Nah misalnya salah satu kayak apa signifikannya saya di Filipina misalnya tuh gitu. Kenapa mereka harus punya karya saya gitu. Terus saya jadinya mikir kayak apa yang menyatukan antara seni rupa Indonesia dan Filipina. Ya saya ternyata akhirnya nemuin waktu itu sebuah ini. Ada Raden Saleh sama Juan Luna gitu. Dua tokoh yang sama-sama posisinya sama. Nah dua ini tuh saya bikin jadi dialog mereka gitu. Nah karya saya tuh jadinya berusaha kayak ya Indonesia Filipina punya dalam konteks ini nih gitu. Kayak apa waktu itu saya sebenarnya waktu itu mikirnya kayak idealis saya aja lagi ngomongin tentang negosiasi of understanding seni rupa itu. Tapi buat market gitu. Ini saya dibuang jadinya ternyata yang saya nggak sengaja yang buat mereka mungkin pikir tuh pintar juga. Dia bikin yang sejarahnya Filipina dan sejarah Indonesia gabungin. Jadi mereka jadi kayak langsung spotlightnya ke kamu ya? Ya gitu, jadi kayak saya mau nih ngambil koleksi karya ini karena ini ada udah urusan saya dan saya bisa belajar tentang urusan dia gitu. Iya. Dan ini tuh jadi kayak apa ya? Nah itu, ini idealis saya gitu. Ini bukan saya ngasih kayak demand mereka gimana, cuma saya dengan apa yang saya punya nih gitu. Bukan cuma kayak tailor made doang, tapi karakter yang saya punya atau misalnya riset yang saya punya atau misalnya tuh sebutlah si daya yang saya punya ini tuh bisa masuk ke mereka gitu. Gitu. Jadi mau itu pameran misalnya karena saya juga nge-geek out soal sejarah seni rupa Itali. Saya masukin lah unsur Itali itu di karya saya gitu. Tapi bukan berarti saya mau memuja mereka, tapi membuat ini jadi ini sebanding gitu. Gitu. Jadi saya rasa itu tuh yang apa ya, dan sampai sekarang juga kayak galeri saya tuh juga kayak misalnya ngelihat karya saya gitu ya, is this very local and domestic or is this a global works gitu. Jadi kayak dia tuh kayak nge-push saya kayak ya udah kalau kamu masuk ke sini lebih global lagi gitu. Karena ini kan yang kadang-kadang mungkin juga saya suka lupa karena misalnya di seni rupa Indonesia tuh kita jadi kayak berkutat banget sama masalah di Indonesia gitu. Ketika di luar, kenapa masalah Indonesia ini penting kalau cuma masalah Indonesia doang gitu. Jadi kayak mungkin kayak buat nggak tahu ya buat disiplin lain apakah ini bisa langsung diterapin atau enggak, tapi ya saya bisa masukin konteks itu gitu. Mungkin kayak kasarnya ini agak kitsch ya, agak kampungan misalnya apakah si sneakers kita masuk ke batikinnya atau apa. Jadi kayak ada dua budaya yang bisa sama-sama jadi amalgam, jadi kayak gabung gitu tuh. Gitu. Itu yang dan saya mungkin salah satu yang buat saya waktu itu bagus. Jadi saya ngerti untuk lebih smart tuh ya pasar kita tuh bukan cuma di sini gitu. Gitu. Tapi pasar kita tuh dalam artian pasar, dalam artian pembacaan tuh ya itu tuh global. Gitu. Gitu. Dan big picture-nya itu tetap mengkomunikasikan sesuatu. Jadi lukisan kamu tuh sebenarnya nggak cuman ini saja, tapi ya karena kamu misalkan hitnya mau ke Filipina, berarti kamu coba komunikasikan itu tadi seperti itu kan. Jadi tetap supply dan demand juga ya berarti ya. Saya rasa bisa dikatakan seperti itu. Gitu. Dan itu masuk idealis juga ya, nggak apa-apa juga. Ya? Karena buat saya nanti lebih konyol banget kalau misalnya tuh maksain ini juga selalu masih saya olah di kepala gitu ya. Konyol nggak ya kalau saya tuh maksain kayak ini masalah Bandung lu denger ya gitu. Gitu. Ini masalah kampus gua nih, seni rupanya abstrak, lu harus denger ya gitu. Gitu. Itu tuh idealis atau itu jadi konyol nggak ya gitu. Gitu. Jadi saya rasa ini bisa lebih dari itu gitu. Makanya kayak saya mau juga belajar yang kamu. Nah saya pengen kamu belajar yang saya. Gitu jadi kayak lebih. Mungkin sampai di titik nanti waktu kamu beken banget,
sesuatu yang dianggap konyol itu bakal jadi sesuatu yang keren. Yaitu tadi maksain sesuatu kayak, ya gue mau ceritain tentang Bandung, orang mau dengerin, tapi kamu harus jadi somebody dulu seperti itu kan. Mungkin lebih ke situ, atau mungkin sekarang sudah saatnya. Mungkin. Sekarang ini pertanyaan yang terakhir, The Eight of Coins, tentang kerja keras, upaya, study, riset, semuanya. Tentu saja ini akan bermuara itu di satu tujuan akhir. Apakah uang, ataukah kepuasan batin, ataukah sebuah suara tentang perubahan itu sendiri. Nah, berbicara tentang ini ada sesuatu yang menarik. Saat saya dulu masuk seni rupa ITB atau FSRD ITB tahun 96 ya, zaman itu tuh, berarti 10 tahun pas sebelummu ya. Itu tuh saya berpikir ya itu tadi, seniman itu adalah ya orang-orang kayak Pak Tisna yang ya dengan perjuangannya dia, Pak Sunario dengan ya kalau saya bilang elit ya beliau itu, dan seniman-seniman yang lain yang kita nggak bicara tentang Raden Saleh dan sebagainya karena zaman itu yang terkenal adalah ya beliau-beliau ini tadi, dan kita tuh kayak dikasih pilihan ya itu tadi. Bahkan kenapapun mungkin saya sekarang itu jadi seorang pesulap gitu, karena saya berpikir kayak gimana ya caranya agar kita ini bisa, orang awam itu tuh menerima karya kita gitu. Karena dulu tuh kayak lukisan, patung, itu kayak orang itu nggak tahu itu yang bikin siapa. Orang-orang yang lewat dan itu macet, orang pasti akan lihat secara berinteraksi dengan dekat dengan patung itu, nggak harus masuk museum untuk lihat gitu. Patung Pak Nyoman Nuarta yang di depan Monas itu, Kereta Kencana ya. Itu aja nggak banyak orang yang tahu kalau itu adalah bikinan Pak Nyoman Nuarta. Padahal kan signature-nya dia dengan si besi yang apa namanya, korosi dan sebagainya itu kan khas banget gitu. Nah tapi bagaimana sih caranya agar ini itu menjadi lebih, mungkin bukan populer ya, tapi membumi. Dan apalagi melihat saat ini ya, maksudnya coba diceritain tentang bagaimana art dulu itu seperti itu, seni, sampai akhirnya kemarin ada bazar art. Oh ya, ya kan? ya. Yang rame, anak-anak datang, dan itu buru-buru penikmat seni. Itu benar-benar anak-anak muda datang ke situ cuman gara-gara mau selfie. Ya. Nah, walaupun ada kontroversi lah ya, yang bilang, loh lukisan pelukis terkenal kok cuman pakai buat selfie. Bahkan sekarang ada gerakan pergi ke museum ya untuk selfie sebenarnya. Menurutmu itu gimana? Apakah itu mengkhianati dari nilai itu sendiri, atau ya loh ini adalah sebuah cara yang baik untuk memperkenalkan mereka, ataukah memang mereka ini harus nggak boleh, ini harus diedukasi, itu art itu nggak boleh seperti itu. Kalau kita lihat ada lukisan terus ada bangku di depannya, kita harus duduk, kita harus renungi lukisan ini seperti apa, atau gimana? Ya. Ini tuh sangat menarik buat saya tuh, karena yang Indonesia, karena sebelum ini tuh kan pernah ada, pas saya kuliah saya ingat pertanyaan, kalau ada museum di Indonesia atau ada peristiwa seni yang buat publik Indonesia tuh, apakah orang Indonesia, publik Indonesia tuh punya budayanya gitu ya. Dan ternyata yang menariknya selfie ini kan gitu. Ini tuh justru pas kemarin saya lihat, misalnya saya pameran kemarin tuh di Kagoma. Karena budaya di mana itu? Kagoma itu di Brisbane. Brisbane, di Australia. Si museum tuh bikin program mengencourage orang-orang buat selfie dan bikin hashtag. Oh, bahkan di luar pun begitu? Enggak, justru menariknya ini, karena kebalik. Mereka tuh punya pengalaman bahwa seni rupa tuh serius. Mereka pengen bikin jadi fun. Jadi light? Oh. Dan di Indonesia tuh ini udah light nih. Tapi tiba-tiba kita secara elitis tuh ini salah, seni harus dilihat ini gitu. Tadi. Karena saya lihat bahkan Museum Macan pun itu menghasilkan uang admission itu dari situ gitu. Iya, dan saya rasa ini tuh justru kayak pengenalan yang menarik gitu. Karena untungnya munculnya baru saat hari ini gitu museum tuh di Indonesia tuh. Ada mungkin kayak sayangnya, tapi saya bisa lihat juga untungnya. Jadinya bisa lebih membumi, bisa lebih populis gitu. Bisa jadi kayak nge-scroll, bisa lucu juga di Bandung salah satu katanya hashtag TikTok tuh yang paling banyak tuh Selasar Sunario. Oh gitu? Gitu. Jadi emang anak muda datang ke tempat pameran gitu. Dan saya rasa juga gak perlu langsung tahu ini senimannya gimana. Karena ya pada awalnya juga semua orang juga nonton, misalnya gitu ya, mau misalnya contohnya nonton Star Wars ya gitu.
nonton aja kayak seru nih tembak laser apalah gitu. Terpapar dulu. Terpapar dulu gitu. Nanti lama-lama tuh nge-geek out ngelihat kayak ini tuh mitologi ini apa gitu. Nah, ketika perkenalan pertamanya itu membuat bahagia gitu publik. Saya rasa itu justru hal yang harus disyukuri gitu. Itu tuh yang bisa dulu tuh selalu mungkin buat saya tuh ngerasa ada istilah tuh budayanya bakal bergulir nih. Gitu. Seni rupa bakal bergulir gitu. Emang bisa jadi nggak yang seperti diharapin sama akademisi atau elitis tertentu gitu. Bisa jadi kayak karya-karya misalnya tuh suka banyak juga tuh jadi meme misalnya tuh karya seni rupa kamu mah seniman Instagram atau apa gitu. Saya rasa nggak apa-apa karena mereka bikin exposure seni rupa jadi lebih luas gitu. Gitu. Emang kayak suka dibecandain juga kan kayak ini nih kemunduran seni rupa kayak musik ada kemundurannya pas maaf ya kangen band gitu. Kayak kan selalu bilang pas ada muncul kangen band musik Indonesia tuh jadi hancur. Iya, dianggapnya begitu. Dianggapnya begitu gitu. Tapi yang di satu sisi kan semua hal ini tuh mungkin itu pada radikalnya mungkin itu karakter budayanya pas saat itu aja gitu. Gitu mungkin sekarang seniman Instagram kayak gini. Tapi itu karena menjawab apa yang works di zaman hari ini gitu. Gitu. Jadi saya ngerasa nggak perlu nyinyirin itu gitu. Justru kita harus bisa mensyukuri itu dan gimana caranya ini make it works gitu, lebih dari ini gitu. Kalau misalnya mau lebih dari ini, kalau misalnya nggak mau lebih dari ini, tulisin deh ini teh kenapa bisa kejadian kayak gini, gitu. Nanti lama-lama justru orang bakal bisa lebih kritis gitu. Nanti kayak misalnya karya di ruang publik tuh misalnya tuh ini kok kayaknya bukan seniman yang bikin, jadi ada kesadaran itu kan. Sebelumnya mungkin kayak nggak peduli sama sekali, gitu. Jangankan itu Nyoman Warte atau itu Adi Sunar, semua pematung atau sunario ada di ruang publik nggak pernah diketahui sebelumnya. Tapi sekarang karena mereka punya pengalaman baru ya, maksudnya tuh kamu berada secara fisik di depan karya seni dan kamu merekam itu kan, gitu. Itu selfie itu kan, dan gitu. dengan sadar gitu ya. Mau itu captionnya tiba-tiba jadi puisi cinta juga seringnya kan gitu. Tapi ada effort kamu secara fisik datang tuh pasti nggak sadar tuh hal yang bikin si budaya ini bergulir. Minimal nanti ada temennya misalnya yang satunya cuma selfie doang, tapi ngeliatin, bagus tempat itu, datang nggak mau selfie ujungnya atau apapun lah gitu. Itu justru hal yang sangat-sangat menarik gitu. Gitu. Dan itu jadi seni yang tersendiri juga ya. Dia selfie, jadi foto, walaupun mungkin fotografer akan bilang, ini bukan karya fotografi nih. Tapi saat dia mengkomunikasikan sesuatu, terus ya kayak meme aja. Itu sebenarnya kan sebuah art juga dong meme. Karena kan kadang itu tadi loh, saat kita mengklaim kita sebagai seorang artis, seniman, atau mungkin magician, atau penyanyi, karena pengalaman dan waktu yang sudah kita luangkan, kita tuh merasa jadi elitis. Jadi kayak merasa orang itu nggak lebih nyeni dibandingkan gue. Kayak seperti itu. Tapi apa harapannya Ziko untuk generasi muda atau siapapun, terutama yang ya ini tadi kepikiran untuk melakukan sesuatu yang mungkin sama atau paling tidak ya mampir dulu terus menginspirasi walaupun jadi yang lain, kayak sempat kuliah DKV terus kemudian jadi seniman juga akhirnya. Ini kan Bapak udah jelas Pak Tisna gitu ya kan. Itu harusnya kan sama kayak angkatan saya Arin, Pak Sunario ya udah jadi pelukis. Ya udah karena memang pakemnya seniman walaupun bapaknya ini pematung dan pelukis ya. Nah, kalau ini kan Pak Tisna ya harusnya kan ya udah kenapa kok nyasar dulu ke DKV gitu. Nah, apa yang mau disampaikan dengan semua pengalaman yang ada? Apakah memang malah ada penyesalan karena pernah ke DKV atau malah karena pernah ke DKV sekarang lukisannya jadi kayak karya desain grafis kan? Apa yang mau disampaikan? Ya mungkin kalau sambungin ke nantinya jadi seniman itu ya, justru setiap jalan nanti belok-beloknya itu tuh emang harus kayak direkam di kepala kita gitu. Jadi kayak bagian yang bahkan dianggap salah gitu, itu tuh bisa jadi bagian yang bikin kita jadi karyanya tuh jadi beneran punya layer yang kuat gitu. Itu yang saya rasakan banget tuh ya gitu. Kalau misalnya saya nggak masuk DKV dulu, kalau misalnya saya nggak masuk SMA 3 misalnya tuh, atau misalnya dulu secara market salah gitu, atau emang saya jadi percaya banget yang kayak istilah orang bilang kayak kesalahan tuh cuma justru jadi kayak bahan gitu. Gitu. Kalau saya bisa jadiin itu tuh kayak hal yang paling memalukan, biasanya justru jadi kayak hal yang bisa jadi
ini ya bisa jadi material paling kuat gitu kadang-kadang tuh. Misalnya saya juga maksudnya ketika masuk ke sejarah gitu di karya saya tuh justru dari pengalaman karena saya salah baca tentang sejarah. Oh ya? Iya, karena saya salah baca tentang sejarah. Karena saya nggak paham secara utuh Sujoyono misalnya tuh. Karena saya nggak paham betul seni lukis Indonesia ternyata. Gitu. Jadi artinya malah kalau kamu paham, malah kamu akan mungkin saja ada ketakutan nggak nyemplung ke sini. Iya gitu. Jadi saya karena salah gitu, karena saya waktu itu di S2 juga, saya salah gitu kayak cara bacanya tentang sejarah seni rupa Indonesia, banyak hal yang saya miss gitu. Chronologically-nya itu tadi. Gitu, dan bahkan kayak apa ya, ada teks gitu, yang karena itu tuh judul artikel, terus saya ngasumsiin itu tuh keseluruhan isi. Gitu. Kisahnya ya. Sisanya gitu. Jadi kayak karena saya pernah salah dan dipermalukan mungkin misalnya di salah satu sisinya tuh mempermalukan diri saya sendiri gitu, jadinya itu tuh jadi yang saya hari ini gitu. Dan jadi saya rasa itu bikin saya sangat jadi lebih humble banget sih gitu. Jadi saya rasa juga nggak setiap kali bikin karya tuh ngerasa saya tahu banget material saya gitu. Dan ya itu lebih belajar, dan selalu ketika ketemu seniman muda yang bahkan di bawah angkatan saya tuh suka kayak, Dan udah baca ini dong, saya belum gitu. Jadi saya jadi kayak sekarang tuh tadi saya nyebut kayak Deleuze gitu. Karena tiba-tiba angkatan adik saya tuh yang 2012 tuh kayak, Kak udah baca ini belum? Hah, saya nggak tahu. Jadi aja dengerin kuliahnya di YouTube gitu. Gitu saya jadi sekarang jadi ikutan kuliah tentang filsafat Deleuze ini di yang kuliah Denmark gitu. Jadi kayak mau nggak mau saya harus ngerti banget. Karena pas baca bukunya saya nggak nyampe otaknya gitu. Berarti baca subtitle karena nggak ngerti Dennis kan? Gitu. Dan itu kuliah paling oke. Jadi kayak itulah saya sih. Kalau saya tuh jadinya ya saya ngerasanya itu sih. Soalnya saya tahu gitu kayak nggak bisa realis, saya ngeprint. Jadi kayak selalu kayak gitu deh. Yeah. Gitu. Nggak bisa realis, saya nembak pakai infocus. Jadi kayak gimana caranya saya mencapai yang mungkin itu tadi saya ngerasa bahasa idealis tuh, ideal di kepala saya tuh pengennya gini gitu. Iya. Gitu. Kayak kita tahu idealnya gelas tuh bentuknya gini, kalau bentuknya mencong-mencong artinya tinggal gimana caranya jadi lurus. Nah, gitulah ideal buat saya tuh. Oke. Tapi ini adalah satu hal yang positif untuk semua yang menonton ini, bahwa terkadang dalam hidup kita itu merasa kita salah menempuh jalan. Nah, kalau saat kita salah, ya sudah, ikuti kata hati, kita menuju ke arah yang benar. Dan jangan pernah menyesali langkah yang pernah kita tempuh, karena itu yang menjadikan kita saat ini. Dan kalau mengutip kata-kata Ziko tadi, itu yang nantinya akan membuat kita menjadi humble. Nah, seperti itu ya. Dan dia nggak sesuatu yang harusnya ya, kayak Ziko ini anak seorang seniman legendaris Indonesia, terus jadi seorang mau jadi desainer ya, tapi akhirnya balik lagi, ya itu semua adalah pencarian pribadi yang sebaiknya jangan terpengaruh oleh orang lain. Tapi Ziko, terima kasih. Makasih Mas. Sebenarnya ini tadi sesuatu yang saya agak sulit karena banyak yang pengen saya tanyakan, tapi saya takut pas saya ngomong orang awam ini nggak dapat, nanti jadi kayak internal. Iya. Kita nanti akan ngobrol lagi, dan semoga Ziko dengan semua pamerannya nanti juga berhasil. Katanya di Melbourne baru 2023 nanti ya, baru bisa ya. Oke. Kalau di Indonesia, kalau misalnya jadi mungkin tahun ini saya pameran di Jakarta. Di mana nanti? Belum bisa ngomong. Tapi nantikan di Jakarta. Kalau enggak juga pasti akan banyak liputannya nanti ada di sosial media yang kalian ikuti. Terima kasih sekali lagi, dan tetap saksikan Mata dan Telinga bersama saya Denny Darko dan Property Observer untuk selalu menyaksikan dan menikmati tayangan yang inspiratif seperti ini. Sampai jumpa, dan selalu saksikan because this is your tools to feed your soul. Terima kasih dan sampai jumpa.